Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada kamu semua. Dan buat yang sudah kirim pesan di inbox atau yang sudah kirim DM di Instagram, bisa diinfokan nama akunnya apa supaya lebih cepat saya menjawabnya, karena ternyata sekarang ini daripada Facebook dan Instagram pesan yang masuk itu terfilter terlebih dahulu. Jadi buat kamu yang merasa belum dibalas, bisa diinformasikan di kolom komentar. Oke? Terus kemudian di hari ini kita berada di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urutan masih sama seperti biasa. Dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Memasuki minggu ketiga di bulan September tahun 2020 ini, yang harus kamu pahami adalah di sini kamu punya tanggung jawab yang begitu banyak. Nah, tetapi di sini saya katakan di minggu ketiga bulan September tahun 2020 ini kamu harus bisa menyelesaikan tanggung jawab itu satu persatu terlebih dahulu, terutama sebuah tanggung jawab yang kaitannya dengan kewajiban keuangan. Apalagi memang ketika memasuki minggu ketiga, terutama dimulai di hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020, tentunya akan ada banyak sekali tanggung jawab demi tanggung jawab yang kaitannya dengan kondisi finansial. Dan oleh karena itu di sini kalau bisa saya katakan, selesaikan tanggung jawab yang kamu pikul saat ini satu persatu terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya terasa lebih ringan dan kamu tidak terlalu terbebani dengan tanggung jawab kamu. Kemudian yang kedua, daripada urusan pekerjaan di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini, kalau bisa dikatakan daripada segi pekerjaan masih dalam situasi yang cukup kondusif. Artinya apa? Kamu menyadari kamu banyak tanggung jawab, dan karena kamu menyadari banyak tanggung jawab daripada sisi pekerjaan kamu, di sini kamu sepertinya bekerja keras untuk bisa menyelesaikan pekerjaan kamu untuk memenuhi tanggung jawab kamu, dan hari ini cukup bisa dikatakan cukup kondusif. Tetapi untuk masalah hubungan asmara memang terkadang ada beberapa recik-recik kecil yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Tetapi di sini memang ada baiknya juga untuk hari Senin ini atau memasuki minggu ketiga daripada urusan hubungan asmara kamu. Karena apa? Karena sebagian kecil daripada kamu yang punya zodiak Capricorn, hubungan asmara di hari Senin ini sepertinya sudah mulai terurai masalahnya. Tetapi memang harus bersiap-siap dengan masalah baru yang mungkin akan muncul di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Artinya apa? Di minggu ketiga ini memang harus berhati-hati. Daripada kondisi keuangan di sini sepertinya ada sebuah penurunan, dan penurunan penaikan itu adalah sesuatu yang wajar yang dialami siapapun, bukan hanya diri kamu saja. Tetapi di sini kamu juga harus bisa antisipatif. Artinya apa? Ketika kondisi keuangan kamu ini ada penurunan, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi bukan malah ketika kondisi keuangan kamu mengalami penurunan, kamu justru malah makin terpuruk. Ini jangan. Tetapi ketika kondisi keuangan kamu ini menurun, berarti kamu harus mengevaluasi apa yang harus diperbaiki supaya kondisi keuangan kamu bisa kembali ke jalur yang benar. Itu yang harus kamu lakukan daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, kalau daripada sisi pekerjaan, di sini memang daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha, kamu sedang berusaha melewati fase-fase sulit yang ada di dalam pekerjaan maupun usaha kamu. Karena apa? Setiap usaha kamu, setiap pekerjaan kamu selalu saja ada hambatan-hambatan yang muncul di dalam pekerjaan kamu. Tetapi sejauh ini memang satu demi satu bisa diselesaikan. Akan tetapi memang waktu kamu ini sudah mulai terbatas. Tetapi kalau kamu memang mampunya
menyelesaikan satu demi satu yang tidak masalah, tetapi usahakan dipercepat. Artinya apa? Artinya hambatan-hambatan yang ada di pekerjaan kamu atau hambatan yang ada di dalam usaha kamu itu harus segera disingkirkan. Itu kalau untuk masalah urusan pekerjaan dan urusan daripada sisi usaha kamu. Dan yang terakhir, soal hubungan asmara, di sini kamu itu yang menjalani hubungan asmara itu diri kamu dan pasangan kamu. Di sini kamu gak usah terlalu mendengarkan omongan orang lain. Kenapa kok belum menikah? Kenapa kok belum dikaruniai anak? Kenapa kok belum punya rumah? Kenapa kok belum punya ini, belum punya itu? Orang lain itu hanya bisa menjudgment, hanya bisa menilai kamu. Tetapi kan selebihnya kamu yang menjalankan. Yang menjalani kehidupan itu kamu. Yang susah-susah kamu, yang bahagia-bahagia kamu. Jadi di sini jangan biarkan di dalam urusan hubungan asmara orang lain menentukan arah kebahagiaan kamu. Karena apa? Kebahagiaan kamu itu kamu yang menciptakan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Hanged Man, di sini ada kartu Three of Swords. Artinya apa? The Hanged Man artinya di sini memang di hari Senin kamu sudah cukup kemarin di hari Minggu bersantainya dan sekarang sudah mulai berjibaku kembali dengan berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Artinya apa? Di hari Senin sampai dengan akhir minggu ketiga di bulan September tahun 2020 ini ada banyak sekali hal yang kamu korbankan, baik pikiran, tenaga maupun waktu kamu. Dan di sini kalau bisa saya katakan apa yang kamu korbankan apakah sia-sia? Segalanya tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Semuanya adalah proses untuk bertumbuh, proses untuk menyelesaikan, dan proses untuk menjalankan daripada kehidupan kamu. Dan memang di minggu ketiga bulan September tahun 2020 ini, kalau bisa saya katakan memang kamu masih terus berusaha keras untuk menyelesaikan masalah kamu yang saat ini masih menyiksa batin dan perasaan kamu. Dan sepertinya memang di akhir bulan September tahun 2020 ini, walaupun tidak semua masalah bisa terselesaikan, tetapi setidaknya adalah masalah-masalah yang bisa kamu selesaikan untuk bulan September tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah pekerjaan, untuk masalah usaha, di sini sepertinya kalau untuk masalah pekerjaan dan usaha ada sedikit hambatan. Ada sedikit hambatan daripada sisi usaha dan pekerjaan kamu. Tetapi sejauh ini kalau bisa saya lihat hambatan atau kendala yang muncul di dalam pekerjaan ataupun usaha kamu, di sini kamu sepertinya agak sedikit tertekan, tetapi bisalah menghandle daripada permasalahan yang kamu hadapi daripada sisi usaha dan pekerjaan kamu. Untuk masalah asmara, di sini mungkin sebagian besar Pisces sedang berada di dalam kondisi yang tidak kondusif di dalam urusan hubungan asmara. Karena apa? Ada satu sisi masalah yang dimana justru daripada urusan hubungan asmara kamu ini malah memperberat daripada masalah kamu. Nah, tetapi di sini memang yang harus kamu sadari adalah memang terkadang pasangan kamu ini cukup aneh, cukup nyeleneh. Artinya apa? Punya pasangan bukannya membantu untuk meringankan masalah, tetapi terkadang kamu punya pasangan justru malah menjadi sumber masalah. Dan ini adalah salah satu hambatan yang terjadi di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini. Dan ini yang harus bisa kamu antisipasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Four of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Six of Pentacles. Oke, di hari Senin atau memasuki minggu ketiga di bulan September tahun 2020 ini, sebagian besar Aries mungkin agak cenderung cuek dengan urusan hubungan asmaranya. Karena apa? Dia menyadari hubungan asmaranya ini kok semakin lama semakin ada suatu permasalahan yang seharusnya nggak dipermasalahkan. Nah, ini terkadang ada sebuah hal daripada zodiak Aries yang sedikit merasa jenuh dengan pasangannya. Karena apa? Aries ini sudah berusaha keras untuk adem ayem daripada sisi hubungan asmara. Akan tetapi daripada sisi pasangannya kok selalu mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya nggak perlu dipermasalahkan. Dan ini yang masih menjadi satu kendala di dalam urusan hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, di sini ada sisi yang positif. Artinya apa?
Di minggu ketiga bulan September tahun 2020 ini, kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu lebih terfokus kepada hal-hal yang sifatnya materi. Artinya apa? Di sini kamu lebih terfokus untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk membangun build up diri kamu. Supaya apa? Supaya di akhir bulan September tahun 2020, kamu bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kamu. Dan di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini, kalau bisa saya katakan, kamu saat ini sedang fokus untuk pengembangan daripada sisi keuangan kamu. Artinya apa? Kamu berusaha keras untuk bisa menciptakan suatu kemandirian daripada sisi keuangan kamu dengan bekerja keras dan dengan memanajemen keuangan dengan baik, meminimalkan pengeluaran supaya kamu bisa mengatur kondisi keuangan kamu dengan baik, terutama di hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Seven of Cup dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Oke. Sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan kesuksesan di bulan September tahun 2020 ini ada di depan mata kamu. Akan tetapi di sini kenapa ada hambatan daripada meraih kesuksesan kamu? Karena kamu terkadang salah untuk menentukan langkah kamu. Sebenarnya di sini kalau bisa saya katakan kamu itu sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi di sini kamu seakan-akan memang terkadang memilih hal yang buruk. Artinya apa? Kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan ini salah. Tetapi walaupun kamu tahu apa yang kamu lakukan ini salah, kamu kok semakin malah penasaran dengan pilihan kamu ini. Nah, ini terkadang yang menjadi suatu hambatan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Kamu sudah tahu salah, tetapi masih saja tetap dilakukan. Nah, ini yang masih menjadi salah satu hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu di minggu ketiga bulan September tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, untuk masalah keuangan di minggu ketiga tahun 2020 ini bulan September, di sini dimulai dari hari Senin ini tanggal 14 sampai dengan tanggal 21 nanti. Di sini kalau bisa saya katakan kondisi keuangan kamu ada grafik yang naik. Tap seperti itu. Artinya apa? Ada semacam penaikan daripada sisi keuangan kamu. Dan ini yang harus kamu syukuri. Karena apa? Di tengah situasi seperti saat ini, tentunya kondisi keuangan harus benar-benar menjadi suatu prioritas utama yang ada di dalam kehidupan kamu. Kalau untuk masalah pekerjaan, di sini memang kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan cepat. Karena apa? Di sini sepertinya kamu sudah mulai anti yang namanya menunda-nunda pekerjaan. Kalau ada pekerjaan, ada tanggung jawab, ada kewajiban, langsung kamu sikat. Supaya apa? Supaya kamu tidak merasa terbebani dengan urusan pekerjaan kamu. Nah, tetapi daripada sisi hubungan asmara di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini, terkadang ada permasalahan kecil dengan pasangan. Dan ketika ada permasalahan kecil dengan pasangan, di sini seharusnya harus ada salah satu yang mengalah. Baik diri kamu ataupun diri pasangan kamu. Kalau kedua-duanya sama-sama tinggi, sama-sama mementingkan ego, nah ini akan repot. Kenapa saya katakan akan repot? Karena apa? Ego Taurus itu tinggi, ditambah ego pasangan kamu yang tinggi. Nah, ketika ego keduanya sama-sama tinggi, tentunya apa yang terjadi? Justru malah masalah semakin besar. Dan ini yang harus bisa kamu hindari. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Pack of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Artinya apa? Artinya beban persoalan yang dihadapi Gemini itu cukup bertubi-tubi. Sehingga di sini sampai meluber, sampai meluap kemana-mana masalahnya. Sehingga ini yang cukup mempengaruhi pikiran dan perasaan yang ada di dalam zodiak Gemini ini sendiri. Hari Sabtu, hari Minggu pengennya tenang. Tetapi ketenangan itu memang masih belum didapatkan. Karena apa? Di sini memang di satu sisi zodiak Gemini ini sangat tertutup dan rahasia banget. Seakan-akan memang segala masalah hanya zodiak Gemini sendiri itu yang tahu. Sehingga tidak ada keterbukaan dengan pasangan untuk bercerita masalah apa.
sebenarnya yang dihadapi oleh zodiak Gemini ini. Nah, di bulan September tahun 2020 ini sepertinya memang buat kamu yang punya zodiak Gemini agak sedikit kesulitan untuk percaya terhadap orang lain, baik di dalam urusan pekerjaan, baik di dalam urusan keuangan. Karena apa? Karena dia seakan-akan ada rasa trauma. Nah, ketika ada rasa trauma, maka Gemini akan cenderung tertutup dan agak cenderung menutup diri dengan kondisi yang ada saat ini. Maka dari itu di sini seakan-akan Gemini yang berusaha sendiri. Ada masalah diselesaikan sendiri, dianalisa sendiri, dan tidak mau bercerita dengan siapapun, termasuk dengan pasangannya. Nah, masalah ini kan sangat kompleks sekali. Ada masalah di pekerjaan, ada masalah di keuangan, dan tentunya ada masalah di dalam dirinya sendiri. Nah, ketika kamu memendam masalah ini sendiri, maka kamu juga harus siap-siap dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya. Dan tentunya ketika kamu memendam masalah sendiri, resiko juga kamu tanggung sendiri. Dan terkadang pasangan kamu ini ingin membantu masalah kamu, tetapi di sini kamu tidak bisa lepas untuk bercerita tentang apa yang kamu rasakan. Dan ini yang masih menjadi suatu kendala buat kamu. Karena apa? Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah mental, perasaan, dan sebagainya, itu selalu kamu pendam sendiri. Dan itu di hari Senin ini masih menjadi salah satu permasalahan yang kamu hadapi, terutama di hari Senin sampai dengan minggu ketiga di bulan September tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya kita bahas hal yang gak enak terlebih dahulu. Hal yang tidak enak di dalam zodiak Cancer di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 adalah buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu terlalu mengkhawatirkan hubungan asmara kamu. Nah, ketika kamu terlalu mengkhawatirkan hubungan asmara kamu, maka di sini akan muncul prasangka yang kurang baik, curigaan, cemburuan, dan sebagainya tanpa ada suatu dasar yang jelas. Nah, ketika hal ini terjadi, maka apa yang terjadi di dalam kehidupan asmara kamu? Masalah keseriusan di dalam kehidupan kamu. Nah, ketika rasa kekhawatiran kamu ini memuncak, ini mungkin ada sebagian yang mengartikan wujud kasih sayang daripada zodiak Cancer. Tetapi kalau berlebihan itu juga tidak terlalu baik juga. Nah, maka dari itu di sini saya katakan jangan terlalu mengandalkan prasangka. Prasangka yang khawatir, prasangka yang cemas, terutama di dalam urusan hubungan asmara kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi kondisi keuangan kamu di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 sampai dengan minggu ketiga di bulan September tahun 2020 tanggal 21 September nanti, di sini kamu berusaha keras untuk bisa save money atau bisa mengamankan keuangan kamu. Artinya apa? Kamu bekerja keras mencari uang, kamu juga memenuhi kebutuhan kamu dan juga harus menyimpan uang untuk kebutuhan kamu di masa mendatang. Jadi berhemat itu juga harus tetap dilakukan. Karena apa? Karena kamu di masa yang akan mendatang tentunya ada sebuah cita-cita yang harus diselesaikan dengan uang. Dan itu yang harus kamu lakukan saat ini adalah bekerja keras, berjuang keras untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan, dan untuk menabung untuk masa depan. Urusan pekerjaan di sini sepertinya memang masih lancar, tetapi terkadang di hari Senin sampai dengan akhir minggu ketiga bulan September tahun 2020 memang ada beberapa kebimbangan atau kebingungan di dalam urusan pekerjaan kamu. Tetapi sejauh ini bisa dikatakan daripada urusan pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan sangat baik. Dan ini adalah hal yang positif di dalam urusan keuangan maupun di dalam urusan pekerjaan. Dan urusan hubungan asmara tadi saya katakan jangan terlalu mengedepankan prasangka. Oke? Semangat buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Di sini artinya apa? Di dalam urusan pekerjaan di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020, di sini seorang zodiak Leo cenderung agak individualistik. Nah, kenapa saya katakan dia individualistik? Karena dia nggak percaya dengan teman seprofesinya.
Dia nggak percaya dengan teman kerjanya. Karena apa? Ketika dia bekerja dengan temannya, justru malah pekerjaan tidak terselesaikan. Akan tetapi ketika Leo bekerja secara sendirian, justru pekerjaan bisa terselesaikan dengan tuntas. Nah, ini terkadang merasa aneh juga, bekerja dengan tim kok malah tidak selesai-selesai, tetapi ketika bekerja sendiri kok malah selesai. Seharusnya kan terbalik, bekerja sendiri itu kerepotan, bekerja dengan tim itu justru malah meringankan. Tetapi enggak buat Leo. Buat Leo, bekerja secara tim itu justru malah merepotkan. Tetapi bekerja sendiri itu justru malah menyenangkan. Karena apa? Dengan sendiri tentunya Leo bisa lebih mengekspresikan yang ada di dalam pekerjaannya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun memang pada akhirnya semua akan membaik, tetapi di sini luar biasanya Leo adalah walaupun sendiri tetapi bisa menyelesaikan dengan sangat baik, terutama di dalam urusan pekerjaannya. Dan ini sangat luar biasa sekali. Itu dalam sisi pekerjaan di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian soal keuangan. Soal keuangan di sini juga bisa dikatakan di hari Senin ini cukup bisa dikendalikan. Artinya apa? Kamu tahu mana yang kebutuhan, kamu tahu mana yang keinginan. Jadi di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini sepertinya kamu tidak terlalu konsumtif. Kamu tidak terlalu boros. Kamu tahu alur keuangan kamu itu kamu gunakan untuk apa. Dan ketika kamu tahu alur keuangan kamu itu kamu gunakan untuk apa, tentunya neraca keuangan kamu bisa kamu seimbangkan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini bisa dikatakan urusan hubungan asmara kamu cukup aman. Cukup baik-baik saja. Walaupun terkadang ada sebuah permasalahan, tetapi antara kamu dengan pasangan itu bisa menyelesaikan masalah kamu. Artinya apa? Kamu tahu arah dan tujuan hubungan asmara kamu ini kemana. Dan ketika ada masalah antara kamu dengan pasangan itu bisa menyelesaikan masalah itu dengan baik. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Three of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Cups. Oke. Hampir mirip dengan zodiak Pisces, tetapi di sini kamu lebih di atasnya daripada zodiak Pisces. Oke, yang pertama. Untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu memang berkeluh kesah adalah sesuatu yang wajar. Di tengah kondisi seperti saat ini, tentunya kondisi keuangan kamu terdampak. Tetapi di sini kamu juga harus bisa melihat daripada sisi yang positif. Artinya apa? Yang bisa kamu lakukan saat ini adalah memperbaiki kondisi keuangan kamu dengan segera. Artinya apa? Memang pemasukan terbatas, penghasilan terbatas, tetapi di sini kamu juga harus bisa memperbaiki kondisi ini. Perhitungkan terlebih dahulu, pemasukan kamu berapa, penghasilan kamu berapa, baru kamu sesuaikan dengan pengeluaran kamu. Jadi jangan sampai di dalam kondisi keuangan itu besar pasak daripada tiang. Nah, sejauh ini salah satu masalah yang menghambat perasaan kamu, yang memenuhi pikiran kamu adalah masalah keuangan, yang ternyata memang masih besar pasak daripada tiang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam urusan pekerjaan kamu masih belum bisa lepas, masih belum bisa nyaman. Harapan kamu adalah mencapai kesuksesan di tahun 2020. Tetapi kalau di dalam urusan pekerjaan kamu masih belum bisa nyaman, maka akan jauh api dari panggang. Dan oleh karena itu usahakan kamu penuhi dulu kriteria pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu ini sudah layak belum untuk mewujudkan masa depan kamu? Pekerjaan kamu ini sudah sesuai belum dengan passion kamu? Nah, ini terkadang yang masih menjadi hambatan kamu untuk mencapai kesuksesan kamu di tahun 2020 ini. Dan di hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020, daripada sisi hubungan asmara sepertinya juga menghambat kamu. Ibarat kata kamu berjalan tetapi di kaki kamu itu terikat besi yang berat. Jadi seakan-akan kamu mau berjalan dengan cepat, tetapi seakan-akan kamu malah berjalannya sangat lambat. Karena apa? Karena hubungan asmara kamu masih menjadi salah satu hambatan. Nah, tentunya hal ini harus bisa kamu selesaikan. Sebelum semuanya menjadikan kekecewaan, tentunya ini harus bisa kamu antisipasi. Karena apa? Kamu punya harapan yang tinggi di tahun 2020 ini. Dan di bulan September ini mumpung belum berakhir, kamu harus bisa memperbaiki semuanya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020.
Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra, Magician dan Five of Cup. Oke, di sini kamu berpikir berharap keajaiban yang akan menyelesaikan masalah kamu. Ya wajar saja. Kamu berharap keajaiban akan menyelesaikan masalah kamu, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Tetapi di sini memang terkadang keajaiban ini terjadi karena apa? Karena keberuntungan, karena memang sudah terjawabnya doa-doa kamu. Di sini sepertinya kamu ini tidak ingin berpikir berlebihan, tetapi di sini antara hati dan perasaan itu nggak bisa sinkron. Hati dan pikiran tuh nggak bisa sinkron. Karena apa? Karena di sini memang masalah yang kamu hadapi itu sangat bertubi-tubi. Ibarat kata bisa dikatakan apa ya? Tim Liga 3 melawan Bayern Munchen. Jadi keserang terus bertubi-tubi pola serangannya. Dan begitu pula dengan kehidupan kamu saat ini. Masalah seakan-akan bertubi-tubi menghampiri kamu. Dan di sini kalau bisa dijabarkan daripada kartu Five of Cup, artinya apa? Kamu berusaha keras untuk menyelesaikan satu persatu. Di sini ada 2 gelas yang berdiri dan ada 3 gelas yang tumpah. Artinya apa? Kamu berhasil menyelesaikan 2 masalah, tetapi 3 masalah datang. Satu masalah selesai, satu lagi masalah datang. Bahkan 3, bahkan 4, bahkan 5. Nah, ini yang terkadang kamu masih belum bisa menutup diri kamu dengan masalah yang datang. Dan memang buat kamu yang punya zodiak Libra, sampai dengan minggu ketiga bulan September, masalah tentunya masih akan berkecamuk di dalam kehidupan kamu. Maka dari itu usahakan nanti ketika memasuki bulan ulang tahun kamu, jauhi yang namanya overthinking. Jauhi yang namanya kekhawatiran berlebihan. Hindari yang namanya banyak mengeluh tanpa ada solusi. Kemudian juga yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menyadari bahwa di sini masalah itu adalah suatu tanggung jawab yang dimana Tuhan berikan untuk menaikkan derajat kamu. Dan kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan. Karena seperti yang saya sampaikan kemarin, yang paling terdampak di dalam situasi saat ini yang pertama adalah zodiak Libra. Jadi nggak usah heran ketika ada situasi seperti ini, yang paling terdampak secara ekonomi, terdampak secara finansial, terdampak secara mental, terdampak secara semuanya itu adalah zodiak Libra. Karena apa? Libra berada di grade paling atas. Paling atas terdampak daripada situasi seperti ini. Jadi di sini memang kamu wajar-wajar saja berharap keajaiban akan datang, tetapi juga harus ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan kamu semampunya untuk menyelesaikan. Dan tentunya nanti ketika memasuki bulan ulang tahun kamu, pelan-pelan kamu harus bisa healing atau recovery diri kamu. Dan kamu pasti bisa kok untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Sejak bulan Juli sampai dengan saat ini masalah memang belum mau beranjak pergi. Tetapi semoga saja harapan kita bersama di bulan ulang tahun kamu nanti, masalah demi masalah bisa hilang di dalam kehidupan kamu. Atau setidaknya kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan di sini ada kartu Five of Wands. Artinya di sini yang pertama daripada kondisi ekonomi atau finansial kamu, di situ bisa dilihat ada pasukan berkuda membawa koin bintang. Artinya apa? Artinya kondisi keuangan kamu cukup terjaga di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020 ini. Kondisi cuan kamu, kondisi uang kamu di sini bisa dikatakan di hari Senin ini cukup bisa terjaga dengan baik, atau sisi kondusif daripada kondisi keuangan kamu bisa menghandle memenuhi segala macam kebutuhan yang ada di dalam diri kamu maupun keluarga kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang daripada sisi pekerjaan ada sisi usaha. Di sini di hari Senin sampai dengan minggu ketiga bulan September tahun 2020, di sini memang banyak sekali permasalahan. Nah, di sini kamu seorang diri menghadapi banyaknya permasalahan. Apakah kamu mampu? Tentu saja kamu mampu. Tetapi di sini hanya saja terkadang kamu ngerasa capek dengan banyaknya masalah yang ada di dalam pekerjaan ataupun usaha kamu. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir. Karena apa? Karena kamu punya jiwa kesatria untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam urusan pekerjaan ataupun usaha kamu. Dan yang terakhir,
Untuk masalah hubungan asmara di hari Senin ini antara kamu dengan pasangan sepertinya sudah tidak ingin lagi menciptakan masalah, tetapi saat ini fokusnya adalah menciptakan kebahagiaan. Jadi di hari Senin ini sepertinya memang ketika ada masalah, masalah itu bisa dihilangkan karena lebih terfokus untuk menciptakan kebahagiaan bersama daripada malah mempersulit masalah yang ada. Jadi di sini di hubungan asmara bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di hari Senin ini berada di dalam situasi yang cukup kondusif. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Star. Artinya apa? Artinya di sini kamu seakan-akan penjabarannya atau gambarannya kamu pelan-pelan sedang mendirikan apa yang ada di dalam diri kamu. Setelah kemarin hampir ambruk, di sini kamu berusaha keras untuk mendirikan pondasi yang kuat terhadap diri kamu sendiri. Daripada sisi keuangan, di sini ketika kemarin saya katakan ada gejolak di dalam kondisi keuangan kamu, di sini kamu di hari Senin ini seakan-akan berusaha keras untuk mendirikan kondisi keuangan kamu kembali. Ketika kemarin hampir terjatuh, di sini kamu mulai perlahan-lahan membuild up kembali daripada sisi kondisi keuangan kamu. Walaupun memang belum bisa dikatakan 100% sempurna, tetapi adanya usaha untuk membuild up kembali daripada kondisi keuangan kamu, ini adalah suatu progres yang positif, terutama di hari ini, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Kemudian di sisi yang lain, daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan, di sini kamu sepertinya berusaha keras untuk menciptakan lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman, lingkungan yang meneduhkan, lingkungan yang menyejukkan. Artinya apa? Ketika situasi kondusif, maka kamu juga akan bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik. Tetapi kalau situasinya berkecamuk, tentunya kamu akan merasa tidak nyaman. Dan oleh karena itu di hari Senin ini fokusnya adalah kamu menyirami kondisi tempat kerja kamu, menyirami tempat usaha kamu supaya apa? Supaya tercipta yang namanya sebuah kesejukan yang meneduhkan di dalam lingkungan pekerjaan ataupun di dalam lingkungan usaha kamu. Jadi ketika lingkungan kerja kamu sejuk, lingkungan usaha kamu sejuk, tentunya untuk kembali membuild up kondisi keuangan kamu ini akan jauh lebih mudah. Kemudian juga yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini bisa saling melengkapi satu sama lain. Artinya apa? Artinya kamu dengan pasangan bisa saling melengkapi kekurangan masing-masing. Kamu melengkapi kekurangan pasangan kamu dan pasangan kamu bisa melengkapi apa yang menjadi kekurangan kamu. Sehingga di hari Senin ini secara hubungan asmara tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Dan selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Senin tanggal 14 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Kalau ada sisi positifnya ya dijadikan suatu referensi, dan apabila ada sesuatu yang negatif dijadikan suatu kehati-hatian. Ramalan ini tidak 100% spesifik menuju kepada satu individu, bisa saja energi yang masuk di dalam diri kamu itu kebalikan daripada yang saya bacakan. Tetapi semoga saja segala sesuatu yang positif bisa terwujud di dalam kehidupan kamu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan buat yang mau tanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan menjawab komentar yang masuk. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dining Pangasuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.